Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, di depan saudara ada berbagai macam dekor karena semalam kita mengadakan Natal anak, saudara. Jadi ada 250 keluarga yang ada di sini bersama anak-anak mereka, jadi rame sekali saudara. Dan bahkan yang daftar 260 tepatnya. Dan mereka merayakan Natal yang begitu luar biasa. Kita doakan untuk keluarga, karena kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Amin saudara. Ya. Yang kedua yang saya ingin sharingkan, yaitu saya ingin berterima kasih kepada saudara, setiap jemaat yang mendukung Gift of Joy. Pertemuan Natal bersama pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang kecil di Surabaya ini, ada berbagai macam gereja kecil di Surabaya yang dikumpulkan dan kemudian dikasih goodie bags dan ada beras, ada minyak dan lain sebagainya, dan betapa banyaknya jemaat yang sudah menyumbang hal itu dan luar biasa. Saudara, saya tidak bisa memungkiri betapa hati saya pada waktu Natal dengan gereja-gereja kecil itu, hati saya nggak tahu saudara, mungkin ini mau menjadi ide tahun depan mengadakan lagi saudara. Diadakan oleh ibu-ibu di sana di waktu itu saudara, dan buat mereka perayaan Natal di gedung yang cukup besar amat sih enggak saudara, tapi ya dari berbagai macam gereja-gereja kecil itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Acaranya sih menurut saya ya biasa, lagu-lagu Natal saudara. Kita tidak panggil artis saudara. Yang mimpin pujian juga Ibu Ellen saudara. Ibu Ellen malam hari itu jadi artis rohani yang luar biasa gitu. Jadi mereka happy luar biasa sekali, dan setelah kebaktian itu pendeta-pendeta dan bahkan jemaat itu, saya kenal pendeta-pendetanya karena kita terlibat dalam doa sekota. Jadi terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas. Kita rasanya nggak melakukan apa-apa yang gimana, saudara. Hanya satu kebaktian kayak biasa Natal, ada candlelight-nya juga, dan but it touched my heart. Gitu. Bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Dan doakan supaya hal-hal seperti ini bisa kita lakukan di waktu-waktu mendatang. Karena apa? Natal itu bukan untuk, Christmas is not for ourselves. Christmas itu juga untuk orang lain. Amin saudara. Bahkan saudara, lebih banyak orang yang bisa menyadari makna Natal pada waktu mereka itu bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kesederhanaan mereka. Ya itu. Hari ini saya akan sharing kepada saudara tentang mengapa Yesus lahir di dunia. Saudara, khotbah Natal itu gampang-gampang susah, saudara. Karena tiap tahun pendeta harus khotbah Natal, tapi biarlah apa yang saya sharingkan ini, saudara, menjadi pewahyuan dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi hal yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, ayat pembukaan terambil dari Yesaya pasal yang Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak, ayo saudara, kita baca bersama-sama. Saya tahu saudara belum makan siang, tapi mari kita semangat, amin saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Christmas not an ordinary event. Natal itu bukan kejadian biasa. Dan kalau kita merayakan Natal biasa-biasa, mungkin kita kurang memahami maksud Natal yang sebelumnya, saudara. Bahkan di Alkitab sendiri diceritakan bahwa kelahiran Kristus adalah waktu yang sangat-sangat spesial. Kalau saudara perhatikan dan mempelajari Alkitab saudara, maka kita akan sadar bahwa tidak ada aktivitas malaikat sebanyak itu selain sekitar kelahiran Kristus. Malaikat itu begitu sibuknya mendatangi Zakaria dan Elisabet yang tidak memiliki anak. Dan dia berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Zakaria, dan namanya Yohanes Pembaptis yang meluruskan jalan, membuka jalan bagi Mesias itu untuk bisa melayani. Ya, dan itu terus kemudian Gabriel dikirim
menghadap Maria, menghampiri Maria, menceritakan janji Tuhan melalui hidupnya akan lahir sang juru selamat. Belum lagi Yusuf pada waktu dia mendapat kabar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini orang pria mengatakan apa-apaan ini, ide gila dari mana ini. Dan Yusuf orang yang baik, dia ingin meninggalkan Maria itu dengan diam-diam saudara. Sehingga nanti kalau ada kehamilan itu, dan dia yang disalahkan. Dan pada waktu dia disalahkan dia sudah tidak ada. Dia mau lari dari itu. Orangnya baik, saudara. Dia tidak menghukum Maria, dia tidak menyalahkan Maria, tetapi biar orang lain yang menyalahkan dia. Ini orang yang baik. Tapi Maria, malaikat menghadang dia dalam satu mimpi bahwa bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Sehingga akhirnya Yusuf berani menerima Maria. Malaikat menyiapkan paduan suara yang luar biasa. Dan didisplay di depan para gembala di padang. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Luar biasa. Dan begitu banyak aktivitas malaikat pada hari-hari itu menunjukkan betapa spesialnya event tentang kelahiran Kristus. Memang malaikat datang, tapi tidak sebanyak sekitar kelahiran Kristus. Dan saudara, ada satu lagu yang berjudul Mary Did You Know. Mary Did You Know, yaitu Baby Born itu. Nah, di situ tuh saya melihat dan kemudian mungkin Maria nggak tahu, saudara, bahwa bayi yang dikandungnya itu, yang dilahirkan itu menjadi bayi yang khusus. Dalam lagu itu dikatakan bahwa Mary Did You Know, Maria apakah kamu sadar bahwa nanti anakmu itu yang akan meneduhkan danau, akan berjalan di atas air, yang memberikan penglihatan bagi orang yang buta, pendengaran bagi orang yang tuli, kebangkitan bagi orang yang mati. Dalam lagu itu begini, saudara. Mary, did you know bahwa setiap kali engkau mencium bayi itu, tanpa sadar engkau mencium wajah Tuhan sendiri. Luar biasa, saudara. Jadi bukan kita mau lewati ini. Biarlah makna Natal itu betul-betul memberikan kita kesan yang paling mendalam. Bahkan saudara, kalau di Sulawesi Utara itu, bulan yang berakhir dengan September, Oktober, November, Desember, itu bulan Natal semuanya. Lagu-lagu Natal sudah disiarkan dan dikumandangkan di berbagai macam super mall atau apa, toko-toko dan lain sebagainya. Demikian juga di Filipina, juga demikian, saudara. Kenapa Yesus lahir di dunia ini? Langsung saja. Yang pertama, Yesus lahir untuk menyingkapkan keberadaan Allah. Kolose 1 ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Yohanes 14 ayat 9 dikatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Manusia tidak bisa mencapai Allah. Karena dosa itu. Ya, jadi bagaimana Tuhan menyelesaikan permasalahan ini? Dia mengirimkan Yesus Kristus. Jadi kekristenan bukanlah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan untuk menjangkau manusia. Bukan usaha kita, tetapi pada awalnya dasar iman kita adalah kita harus tahu bahwa kekristenan itu adalah tentang usaha Tuhan untuk menjangkau kita semuanya. Dan dari situlah akhirnya hubungan itu terjalin kembali, saudara, antara hubungan kita dengan Tuhan. Melalui Kristus, pada waktu kita percaya Kristus, pada waktu kita tunduk kepada otoritas Kristus, maka kita akan mendapat pewahyuan tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada cara lain. Saudara mau kenal Tuhan, mau dengar suara Tuhan, ya tidak ada cara lain. If you want to know the love of God, you see Christ. Engkau lihat Kristus kalau engkau ingin tahu kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bagaimana dia mati di kayu salib.
Kalau saudara mau tahu kekudusan Tuhan, lihatlah Kristus. Kalau saudara mau tahu kesetiaan Tuhan, lihatlah pada Kristus. Itu kunci supaya kita bisa diwahyukan itu tentang Allah sendiri. Itulah sebabnya setiap orang Kristen hidupnya apa saudara? Harus Christ oriented. Tanpa itu kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Gereja itu harus Christ oriented church. Ya, jadi tapi banyak orang menjalani kekristenan itu kekristenannya senternya bukan Kristus tetapi dirinya sendiri. Nah, kalau senternya pada diri sendiri maka kita akan stuck. The revelation of God itu akan stuck dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang luar biasa itu perlu diwahyukan. Kita mempunyai spirit itu dan kita memahami tentang Allah itu. Memang Tuhan Allah itu bisa dipelajari. Itulah sebabnya ada istilah teologi. Ya, satu ilmu yang mempelajari tentang Allah. Tetapi walaupun kita belajar tentang kealahan dalam ilmu teologi itu, maka Tuhan itu lebih besar daripada teologi itu, tidak bisa dipelajari. Ya, walaupun saya tidak ngomong tidak perlu belajar, kita perlu belajar firman dan lain sebagainya. Tapi kita harus membuka hati kita sehingga Tuhan itu diwahyukan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku ingin kamu memahami betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya, itu 3 dimensi. Dan apa saudara yang dalamnya kasih Kristus 4 dimensi. Walaupun kasih itu sudah melebihi semua pengetahuan. Nah, Rasul Paulus dengan kehebatan mengajar, dia tidak bisa melukiskan dengan sempurna tentang kasih Kristus yang luar biasa itu. Dia bisa mengajarkan ya, tetapi kepada jemaat mula-mula dia mengatakan aku berdoa supaya engkau memahami. Kasih itu diwahyukan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Satu pewahyuan. Orang yang pernah mendapat pewahyuan akan Kristus, mendapat pewahyuan akan cintanya Tuhan kepada kita, orang itu tidak akan pernah sama. Orang itu akan cinta Tuhan habis-habisan sampai akhir hidupnya. Jadi saudara, kita perlu saya diminta untuk syukuran satu keluarga, saudara, yang baru punya anak. Saya kenal opanya, jadi ini opanya punya cucu dan ya anak-anaknya mereka baru punya anak pertama, syukuran. Bukan di Surabaya tapi di kota yang lain. Dari keluarga yang berada, sangat berada. Pada waktu saya datang ke rumah mereka, betapa terkejutnya saya karena ada band lengkap, saudara. Terus kemudian saudara ada penyanyinya, saudara, ada artisnya yang diundang, saudara. Dan tidak lupa ada cateringnya, wih luar biasa, saudara. Ya, saya tahu saudara lapar belum makan siang, ya. Jadi itu, dan saya dikasih tahu bahwa atap daripada tembok, atapnya satpam, rumah satpam mereka itu diimpor dari Jepang, saudara. Saya lihat itu atapnya diimpor dari Jepang. Saya lihat atap rumah saya dari Indonesia, saudara. Gitu, saudara. Gitu. Jadi betapa luar biasanya kebaktian dimulai dengan luar biasa dan akhirnya saya harus khotbah syukur bahwa keluarga ini diberikan seorang anak. Saudara. Dan setelah saya khotbah, saya mengatakan mari kita berdoa, mengucap syukur, mendoakan anak yang sudah diberikan kepada keluarga ini. Kita mintakan berkat yang daripada Tuhan. Dan pada waktu saya katakan begitu, ada satu suster yang datang pada saya, Pak Andreas, Pak Pendeta, maaf anaknya tidak bisa dibawa ke sini karena lagi flu. Dia tidur, tidak bisa dibawa ke sini. Oh ya enggak apa-apa, kita bisa doa di mana saja. Ya, tetapi saudara pada waktu itu memang bulan Desember dan ada suara Roh Kudus yang bicara dalam hati saya. Sering kali Natal kita seperti itu. Meriah, saudara. Banyak makanan, banyak artis, ataupun wah puji-pujian yang wow. Tapi pertanyaannya apakah ada Kristus di dalam perayaan kita?
apakah ada Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Tanpa itu everything become nothing. Jadi mari kita sadar bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan, mari kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Di situ kita akan membuat pewahyuan tentang Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Siapa sih yang tidak tahu, saudara? Ini ada semua orang yang tahu, saudara. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, semua orang. Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dikatakan Roma 3 ayat 23 tadi karena semua orang, semua tidak terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu dosen saya menjelaskan tentang kitab Roma dan sampai kepada Roma pasal yang ketiga ini, ada salah satu calon pendeta yang angkat tangan. Dikatakan, Pak, bagaimana kalau ada orang yang baik? Selama hidupnya tidak pernah berbuat kejahatan, tidak pernah nipu orang, tidak pernah berbuat curang dan apapun, orangnya baik semua. Bagaimana? Dan saya masih ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya, dia adalah orang yang baik yang masuk neraka. Jangan pernah berpikir bahwa hanya orang jahat yang masuk neraka, tapi orang baik bisa masuk neraka. Karena apa? Bukan hanya perbuatan dosa, itu, tapi keberadaan dosa. Kita diperanakan di dalam dosa. Itu, kita bisa menjadi orang baik, tapi keberadaan kita, eksistensi kita itu dalam dosa. Itulah sebabnya kita memerlukan Kristus untuk menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita, kalau kita hanya bermodalkan kebaikan saja, saudara, maka tidak sampai. Kita awalnya itu kita masuk surga karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara, masalah manusia yang paling besar adalah dosa. Saudara. Dalam konseling, kalau saudara mengkonseling orang, saudara, yang perlu saudara tahu apakah ada dosa. Ya. Tapi masalah yang paling sulit ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga dikatakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dikatakan kalau ada orang yang mau mengaku dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil, akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan akan mengampuni dosa kita. Semuanya bisa. Memang ada dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu, saudara? Dosa yang tidak diakui, itu tidak bisa diampuni. Jadi mari kita belajar untuk terbuka dan betul-betul minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Satu kali, beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu saya naik mobil, saudara, kemudian ada suara yang berbisik begini dalam hati saya, yaitu apa? You can become holy now. Kamu bisa menjadi suci di hadapan Tuhan sekarang. Kalau kamu datang kepada Tuhan dan meminta ampun atas segala dosa. Saya kaget itu, saudara. Jadi sering kali orang Kristen itu menghakimi orang lain yang berdosa. Betul enggak, saudara? Tetapi kalau orang yang berdosa itu datang kepada Tuhan saat itu juga Tuhan akan mengampuni dosanya. Sedangkan kita nggak boleh menghakimi orang-orang seperti itu. Ya, jangan sampai kita yang menghakimi nggak masuk surga, orang yang berdosa diampuni dosanya, dia yang masuk surga duluan. Hati-hati. Ternyata kata-kata itu menolong saya untuk melayani orang-orang yang hidupnya jatuh keterpurukan dalam berbagai kesalahan dan lain sebagainya. Dan tugas kita sebagai gereja bukan untuk mencari orang yang suci, tapi orang yang salah, melakukan pelanggaran, dan kita akan mengangkat mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu, saudara. Dan saudara, kita harus sadar dosa itu punya daya hancur yang luar biasa. Tidak peduli saudara pintar, tidak peduli saudara kaya, tidak peduli saudara tenar, apapun juga, saudara. If you allow, kalau saudara buka celah kepada dosa masuk dalam kehidupan saudara, dosa itu yang akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu, saudara.
Tidak ada orang yang terlalu kuat yang tidak bisa dihancurkan oleh dosa. Bahkan universe ini, jadi segala macam ini, alam semesta ini kacau karena dosa masuk dalam kehidupan manusia. Itu saudara. Ya. Samson, ada istilah Simpson, bermain-main dengan dosa. Tapi pada akhirnya dosa yang mempermainkan hidup Simpson. Tidak ada orang yang terlalu kuat yang tidak bisa dihancurkan oleh dosa. Jadi kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Kalau kita buka celah, hidup kita bisa hancur. Kalau dosa bukan hanya bisa menghancurkan satu pribadi, dosa bisa menghancurkan satu keluarga, komunitas bisa. Alkitab mengatakan hati-hati, pergaulan yang jelek bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi itu kita didik anak kita kebiasaan untuk berbuat baik. Terus bertahun-tahun. Saudara. Pada waktu dia sekolah mungkin dari keluar kota atau keluar negeri atau apa. Saudara. Dia salah bergaul dengan komunitas yang salah. Saudara. Maka Alkitab mengatakan pergaulan yang jelek bisa merusak kebiasaan. Sudah dibiasakan puluhan tahun berbuat baik. Tapi bisa hancur. Karena apa? Dosa pada waktu dikasih celah. Maka dia bisa menghancurkan kepribadian seseorang. Saudara, bahkan dosa bisa menghancurkan satu keluarga. Maksudnya satu negara. Bangsa Romawi pada waktu itu merupakan bangsa yang paling kuat. Saudara. Menguasai dunia. Saudara. Tapi pada waktu mereka membuka celah dosa perzinahan, imoralitas masuk dalam satu bangsa ini. Bangsa yang terkuat itu pun bisa ambruk, bisa hancur. Never underestimate sin. Tapi puji Tuhan, dosa yang menjadi masalah utama manusia ini diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin, saudara. Saudara, the greatest gift, pemberian Tuhan yang paling hebat, itu apa? Dia menebus dosa kita. Itu yang luar biasa, saudara. Ada seorang yang bernama A.W. Tozer, mengatakan apa? What is the greatest miracle? Apa mujizat yang terbaik itu apa, saudara? Mujizat yang terbaik itu bukan lumpuh berjalan, buta melihat. Ya itu mujizat yang luar biasa, tapi itu bukan yang terbesar, saudara. Katanya A.W. Tozer, mujizat yang terbesar adalah pada waktu kita lihat orang yang berdosa, diampuni dosanya. Dia pemberontak, tapi akhirnya dia menjadi penyembah Tuhan yang hidup. The rebel become a worshipper. Itu yang luar biasa. That's the greatest miracle. Dan itu terjadi karena Tuhan mengampuni dosa kita. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai, saudara, mari kita tutup semua celah supaya dosa tidak masuk dan menghantui kita dan menghancurkan kehidupan kita. Ya. Dan kalau saudara sudah tutup celah, ada tantangan yang lain. Tuduhan iblis, kamu dulu begini, kita juga tutup celah kepada tuduhan iblis. Gitu. Pada waktu kita minta ampun kepada Tuhan, kita punya right, punya hak untuk memulai kehidupan kita kembali. Untuk move on. Masa depan kita menjadi masa depan yang cerah. Amin, saudara? Oke. Ketika Yesus lahir untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ya. 1 Yohanes 3 yang 8 dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, kita harus tahu bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, bukan berarti kehidupan kita bisa gampang. Kita harus tahu bahwa setiap hari itu kita mengalami peperangan rohani. Karena ada pekerjaan iblis dan setan. Dan bagi orang modern, saudara, awareness atau kesadaran akan hal ini sangat kurang sekali, saudara. Orang modern merasa bahwa apa yang terjadi itu mungkin gejala psikologis. Stres misalkan. Ada banyak orang yang ngomong aku stres, betul nggak? Kita yang ngomong aku stres. Dan kita sampai menerima bahwa itu adalah gejala psikologis modern yang perlu kita terima. Setiap orang juga bisa stres. Ya, setiap orang bisa stres. Tetapi ada juga di Alkitab mengatakan ada spirit of heaviness. Roh yang bisa menekan kita dan membuat kita depresi. Itu ada. Dan seharusnya
orang Kristen ini punya hobi. Hobinya apa, saudara? Nengking setan, saudara. Bukan nengking istri, bukan, saudara. Ya, saudara. Ya, nengking setan. Yang dihardik itu setannya. Ya, bukan yang dihardik bukan istrinya, bukan, saudara. Bukan anak-anaknya yang dihardik, saudara. Ya, nengking setan. Dalam kekristenan mula-mula kita tahu bahwa itu merupakan satu kebiasaan yang sangat normal. Matakan segala pekerjaan setan yang ingin merusak pekerjaanku dan biarlah Tuhan melindungi pekerjaanku. Itu setiap hari. Kapan saudara terakhir nengking setan? Kan jarang toh. Dan itu harus dibiasakan kembali karena kita hidup dalam peperangan rohani. Belajarlah mengikat dan melepaskan. Kalau kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus aku mengikat pekerjaan roh jahat yang membuat relasiku dengan anakku, misalkan begitu, tidak baik, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus, maka nanti relasinya Tuhan punya pijakan untuk bisa memulihkan relasi itu dengan baik. Amin, saudara? Amin. Hati-hati, hari-hari ini si jahat itu memainkan yang seringkali disebut dengan emotional game. Emosi, hati-hati dengan emosi, saudara. Baru-baru ini ada seorang anak yang nusuk papa mamanya dan neneknya, saudara. Ya, bukan hanya nusuk, tapi pada waktu ceritanya, pada waktu dibaca itu kejadiannya itu, kenapa kok harus nusuk, saudara? Dia dengar bisikan, harus nusuk papanya dan mamanya. Lu bisikan dari mana itu? Bukankah itu, apakah itu gejala psikologis, saudara? Bukankah itu juga pekerjaan si jahat? Saudara, ada survei, saudara, di university di San Francisco, dan kemudian survei itu melihat adanya kenaikan persentase di kalangan hidup mahasiswa, bahwa mereka ini hearing things. Mahasiswa itu mulai dengar sesuatu kayak bisikan-bisikan itu untuk apa? Bunuh diri. Di Los Angeles, di survei, saudara. Persentasenya naik, saudara. Hearing things. Jadi hati-hati, setan lagi memainkan satu game emosional yang luar biasa. Hati-hati dengan emosi kita. Kadang-kadang kita kayak jangkrik dikileni gitu sama bahaya, saudara ya. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Ya, anaknya diolok anjing, emosi, haleluya. Gitu. Ya kan, marah. Tuh. Akhirnya apa? Dia sendiri kena masalah. Masalahnya sebetulnya enggak berapa besar. Tapi endingnya akan jadi viral dan lain sebagainya. Saya masih ingat Jemaat MDC itu. Ada seorang anak laki-laki umur 17 tahun jatuh cinta kepada seorang wanita umur 28 tahun. Menurut saudara boleh enggak, saudara? Yang laki 17 tahun, yang cewek, yang wanita 28 tahun. Menurut saudara boleh enggak, saudara? Kalau saudara jadi pendetanya gimana, saudara? Hah? Duh, ya silakan kasih komentar, saudara. Gitu. Ya memang cinta tidak memandang usia, betul enggak, saudara? Tapi masalahnya ini begini, yang cowok ini cintanya itu masih cinta monyet, saudara. Cinta kekanak-kanaan. Dan tentunya waktu cintanya ditolak, itu saudara, cintanya ditolak, ya dia marah, saudara. Marahnya lucu, saudara. Dompetnya yang si cewek ini diambil, KTP diambil, dompet SIM diambil dalam satu dompet itu. Dan dia ngomong, kalau kamu nggak mau menerima cintaku, dompet nggak tak kembalikan. Lu cinta model apa itu, saudara? Dan saya katakan itu jemaat masa depan cerah. Aduh, amit-amit, saudara. Masalahnya bukan di situ, saudara. Masalahnya gini, yang cewek ngomong sama yang laki ini, kalau kamu tidak kembalikan dompet itu, aku akan ceritakan atau beritahu Pak Andreas. Nah itu. Tapi itu enggak masalah, saudara. Yang masalah ini, saudara. Terus yang cowok ngomong apa, saudara? Ceritakan aja sama Pak Andreas. Kamu pikir aku takut sama Pak Andreas? Nah, ini masalah ini. Ini yang masalah, saudara. Ya. Loh, kalau misalkan orangnya gede kayak Pak Riki atau kayak Alvin, ya itu tinggi besar ya, ini ya. Aku ya takut, saudara. Loh, orangnya itu kurus, krempeng,
kayak siapa ya? Enggak usah. Mana banyak yang kurus ini. Loh, saya itu orangnya kecil kurus gitu. Saya ngomong, Tuhan, aku pastikan tidak ada jemaat model gini. Jemaatku akan berkembang kok. Wih, emosi ini luar biasa. Ya, Sri Mulat mengatakan kalau tak pukul tangan kiri masuk rumah sakit, tak pukul tangan kanan langsung pemakaman. Gitu, marah saya. Gitu, saudara. Wah, saya langsung naik mobil ke rumah yang cowok ini, saudara. 100 meter dari rumah itu, saudara. Roh Kudus bilang, what are you doing? Lu apa? I will fix this problem. Waduh, dengan emosi yang menggebu-gebu. Dan Roh Kudus ingatkan kalau kamu emosinya kayak gitu, jangan pernah kamu pikirkan bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah. Nah terus gimana Tuhan? Sudahlah Tuhan, pokoknya enggak ada model gini di jemaat akan terus berkembang kok, tak pastikan. Enggak bisa. Pada waktu Tuhan templah hati saya pulang. Memastikan berdoa sampai saya ini enggak emosi. Karena emosi enggak menyelesaikan masalah. Betul enggak saudara? Sampai akhirnya saya sudah tenang, dingin saudara. Ya, saya akhirnya menemui si cowok itu. One question, kenapa? Kamu lakukan kayak gitu kenapa? Cuman pertanyaan cuman satu aja. Cowoknya nangis saudara. Dompet kembali, SIM kembali, KTP kembali, semuanya beres. Saudara. Ya toh saudara. Sekarang ini yang wanita sudah menikah tentunya, yang cowok juga sudah menikah. Barusan ketemu dengan yang cowok ini saudara. Pak Andreas, ya halo. Ya. Aku ingat kamu terus loh, Pak Andreas ini ada istri saya, jangan ngomong di sini. Gitu saudara. Ya gitulah saudara. Emosi. Saudara. Zaman sudah sulit, jangan dipersulit lagi dengan letupan emosi. Keep your good attitude. Ini semua itu pekerjaan si jahat yang bisa, masalahnya kecil jadi besar karena letupan emosinya jadi gede. Saudara. Ya kan, jadi kita disakiti. Sakiti, oke. Harus mengampuni, ya mengampuni. Aku mengampuni kok. Tapi mulai sekarang tak anggap dia orang gendeng. Loh. Itu bukan mengampuni, itu marah masih ada emosi itu. Lah terus kalau sudah begitu untuk menerima kembali ya sulit. Ya kan jadi suami istri cekcok. Jadi. Ya enggak terima apa? Orang tuanya emosi, ya bercerai saudara. Bukan karena mereka tetapi ya karena orang tuanya emosinya itu hati-hati. Itu bola api yang bahaya kalau dimainkan emosi itu ya. Jadi hati-hati dengan semuanya. Yang keempat, Yesus lahir untuk memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang 3 dan Yohanes 3:16. Saya baca Yohanes 3:16 saja. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua juga tahu tentang hal ini, tapi saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa perspektif iman kekristenan itu bukan hanya hidup di dunia ini saja. Tapi hidup setelah kematian itu, hidup kekal. Itu saudara. Dan banyak orang pikirannya cuma apa saudara? Ya hidup yang sementara, padahal hidup di dunia ini cuma sementara. Yang selama-lamanya itu hidup bersama-sama dengan pencipta kita saudara. Itu hidup yang luar biasa. Bahkan kemuliaan hidup dalam kehidupan yang kekal itu jauh lebih besar daripada segala kemuliaan yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Saudara, itulah sebabnya banyak orang Kristen percaya Tuhan Yesus karena mereka melihat bahwa mereka ingin diberkati di dunia, mereka ingin sukses di dunia, dan mereka tidak lagi melihat yang dalam masa ada eternal value. Saudara. Ya, nilai-nilai yang bersifat kekal, maka kekristenan mereka akan bersifat kekristenan yang sangat-sangat duniawi, bisa. Saudara. Dan kalau sudah begitu, kita kehilangan apa? Kesungguhan, kita kehilangan roh militan sebagai orang Kristen. Saudara. Karena orang Kristen itu sebetulnya itu bisa melihat yang setelah itulah yang harus kita lihat.
Ya, kenapa banyak orang berani, namanya martir, orang yang berani mati untuk Tuhan bahkan. Ya, jadi orang-orang itu memberitakan Injil dan mereka berani mati untuk Tuhan. Karena apa? Mereka lihat cuma di dunia ini cuma sementara. Dan pada waktu aku memberitakan ke Injil, dan harganya pun aku harus dibunuh. Tidak masalah. Karena apa? Aku akan memiliki hidup kekal bersama-sama dengan pencintaku selama-lamanya. Wow, luar biasa. Sudah lihat kehidupan martir-martir. Itu lebih. Kenapa orang pergi jadi misionari? Ke sini, ke sana, hidupnya sengsara dan lain sebagainya. Dan berani seperti mempertaruhkan hidupnya ke tempat-tempat yang terpencil, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Untuk apa? Untuk sharing the gospel, untuk beritaan Injil. Kenapa gitu? Karena mereka melihat dalam kitab Wahyu satu kali akan ada banyak orang dari segala suku bangsa akan berhadapan di depan tahta anak domba, memuji-muji Tuhan. Dan dia mau terlibat dalam rencana besar itu. They see the unseen. Mereka melihat yang tidak kelihatan. Mari kita menjadi orang Kristen bukan hanya melihat yang sementara ini, saudara, tapi menjadi melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita punya anak, cita-cita saudara jangan sampai anak saudara menjadi orang yang sukses di dunia ini aja. Tapi menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan, yang cinta Tuhan, dan memberikan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara? Amin, saudara? Ya, saudara. Itu, saudara. Yang kelima, saudara. Yesus lahir untuk memberikan kedamaian dan pengharapan, saudara. Satu kali ada seorang dari jemaat yang bersaksi. Dia bersaksi gini, saya mau bersaksi hidup saya sebelum mengenal Kristus dan hidup saya setelah mengenal Kristus. Dia katakan ini seperti dua lukisan. Satu lukisan yang pertama itu ada petani yang memanen padi, saudara. Padinya sudah menguning, cuacanya cerah, gunungnya kelihatan, semua air di sungainya mengalir dengan deras dan semua itu yang pertama. Yang gambar yang kedua itu ada seekor induk ayam yang melindungi anak ayamnya itu walaupun hari hujan, ada badai. Gitu. Tapi anak ayam itu merasa tenang di bawah kepak induk ayam tersebut. Dan dia ngomong begini, itulah kehidupan saya sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus. Sebelum mengenal Kristus, saya merasa damai kalau lingkungan saya penuh dengan damai. Kalau tidak ada masalah, cuaca cerah, padinya siap untuk dipanen dan lain sebagainya. Tapi kehidupan setelah mengenal Kristus, saya akan tetap mengalami damai. Walaupun sekelilingnya itu kacau balau. Saudara. Itu saudara. Saudara, kita menghadapi tahun yang baru ini bukan berarti tanpa masalah. Masalah mungkin bisa bertambah. Tapi Tuhan yang memberikan damai kepada hidup kita. Amin saudara. Biarlah kita, saudara damai itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita kalau Tuhan tidak berikan. Karena apa? Dia itu Raja Damai. Saudara. Yang memiliki damai itu ya Tuhan. Kerajaannya disebut the kingdom of peace. Kerajaan damai. Saudara. Itu yang harus saudara harus sadari. Dan damai tidak bisa dijual di toko. Tidak bisa. Itu hanya Tuhan yang bisa beri. Saya ingin saudara melihat satu klip ini. Klipnya sederhana, pendek saudara. Tapi saya ingin saudara melihatnya. Ya. Pendek kan saudara? Saudara, bagaimana ekor induk burung itu ya, induknya itu melindungi anak-anaknya. Saudara. Apakah saudara melihat ada satu ketakutan, kekhawatiran di anak-anak itu? Enggak. Kenapa? Karena dilindungi. Walaupun hari hujan saudara. Mungkin saudara tidak memperhatikan lagi. Coba saudara perhatikan sekali lagi ya. Itu karena singkat aja. He will give you peace in the midst of the dark time. Dia akan memberikan saudara damai. Saudara.
di tengah gejolaknya dunia ini. Itu yang luar biasa, saudara. Itu berkat yang luar biasa. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara jangan takut memasuki tahun 2025, saudara. Karena yang menyertai saudara itu luar biasa. Amin, saudara. Ada yang khawatir memasuki tahun yang baru, tidak menentu dan lain sebagainya. Dia yang akan memberikan kita pengharapan dan dia yang akan memberikan kita damai, saudara. Damai, pengharapan itu muncul karena ada damai, saudara. Saudara tidak mungkin bisa berharap kalau hati saudara tidak damai, tidak mungkin. Saudara. Yang keenam, Yesus lahir untuk menegakkan kerajaan Allah. Ini yang terakhir, saudara. Matius 6 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. Ini merupakan doa Bapa kami. Dari satu bagian dari doa Bapa kami dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Bahwa kerajaannya being established, ditegakkan di bumi. Saudara, tujuan gereja itu ya ini, melebarkan kerajaan Allah dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa sih artinya menegakkan kerajaan Allah, saudara? The kingdom of God represent God's government. Kerajaan Allah itu merupakan gambaran dari pemerintahan Allah, saudara. Pemerintahan Tuhan sendiri, ya. Dan pada waktu orang percaya dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia tunduk pada firman Tuhan dan dia melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan itu memerintah dalam kehidupan orang tersebut. Saudara mengerti maksudnya? Jadi pada waktu kita submit kepada kebenaran dan kita melakukan kebenaran, artinya itu Tuhan memerintah melalui orang tersebut. Saudara. Dan the government, the kingdom of God has been established in that person. Itu jadi. Dan gereja itu seharusnya adalah orang-orang yang apa? Tunduk pada otoritas Kristus dan melakukan perintah-perintah Kristus. Sehingga apa? Gereja ini menjadi satu agent di mana gereja ini memperlebar dan akan melebarkan kerajaan Allah di mana-mana. Bukan menjadi bless me club, bukan, saudara. Tapi Tuhan ingin berkatnya itu disalurkan kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mungkin misalkan kalau ada orang-orang misalkan datang ke konseling minta nasihat kepada saudara dan saudara memberikan nasihat supaya dia itu tunduk dan melakukan menjadi pelaku firman. Saudara. Kalau dia mau melakukan firman tersebut maka the kingdom of God itu, kerajaan Allah itu menyebar ke orang lain. Saudara. Kita nggak bisa hidup dengan begini-begini tapi kita perlu melebarkan kerajaan Allah. Setiap orang yang kita temui, ceritakanlah tentang Injil Kristus. Ceritakanlah tentang keselamatan. Dia mau menerima Kristus sebagai juru selamatnya, maka Tuhan, kerajaan Allah dilebarkan dengan begitu, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai kita menjadi gereja yang berorientasi kepada diri sendiri. Makanya saya senang pada waktu kita bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja yang kecil. Aduh, hati saya bersuka cita melihat dengan hal itu. Tapi lebih banyak lagi orang di sana, di luar sana yang susah. Dan mari kita jadi agentnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Saudara. Biarlah Natal pada tahun ini menjadi Natal yang paling berkesan dalam kehidupan kita semuanya. God bless you. Amin.